Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Siti Alfiah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Perkenankan, saya akan berbagi aksi nyata mengenai modul 2 tentang coaching supervisi akademik. Mari kita saksikan video berikut Ibu dan Bapak guru hebat. Ada apa, Bu Nur? Kelihatannya sedang serius sekali, sedang memikirkan sesuatu, Bu Nur ya? Iya, iki Bu Al. Ini RPP, besok kan saya mau masuk kelas. Sebenarnya sih saya udah bikin RPP-nya, tapi kok kayaknya rada ono sing ganjal gitu. Nek iso minta itu lah, apa sharing dulu yuk. Untuk penyempurnaan RPP saya lah Bu, biar sedikit rada sesuai dengan kurma yang sekarang. Bisa. Kalau ada waktu tapi Iya, dengan Insya Allah bisa, Bu. Kita cari tempat yang lebih nyaman saja mungkin ya, Bu ya? ya boleh. Oke, iya, oke. Matur nuwun lho. Sorry lho ganggu jamin jenengan. Sama-sama. Oh iya, oke. Nuwun Bu Al. Iya. Yuk. Bu Nur, seperti yang tadinya Bu Nur kan minta sharing untuk KPP dan pembelajaran Bu Nur yang ada diadakan di kelas. Nah, ini tujuan dari kita bincang-bincang, kita coaching ini ya Bu, sebenarnya hanya untuk hanya untuk perbaikan pembelajaran kita, sehingga diharapkan pembelajaran Bu Nur nanti pembelajaran saya juga semakin lama akan menjadi semakin lebih baik. Bukan menilai ya Bu Al. Ya, bukan menilai loh. sama sekali tidak menilai. Ya. Ya. Dari ini Bu Nur, sharing-sharing nanti ini coaching kita kali ini yang Bu Nur inginkan dari hasil coaching ini itu apa? Yang pertama ya itu untuk nambah pengetahuan saya, terutama untuk ini Bu Al, untuk pembelajaran yang yang itu loh Bu Al, sing mengcover semua anak. Mengdiferensiasi ya itu. Nah, saya bingungnya itu di penerapannya. Oh ya, Bu Nur, untuk pembelajaran yang akan dilakukan besok ini, Bu Nur, saat supervisi itu materi apa yang akan diambil ini, Bu Nur? Oh ya, untuk pertemuan besok kebetulan ini saya akan membahas tentang keberagaman suku, agama, dan ras di Indonesia. Itu masuk di bab 4. Begitu. Berarti mengenai keberagaman yang ada di Indonesia ini, Bu Nur. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ini besok, tujuan pembelajaran yang akan ditekankan, yang ingin dicapai Bu Nur saat pembelajaran itu apa? Untuk tujuannya itu ada beberapa Bu Al. Yang pertama itu anak-anak memahami bahwa Indonesia itu punya banyak suku bangsa, karena memang kita tahu semua ini adalah bekal anak untuk kedepannya, karena nggak mungkin kan mereka di sini terus. Nah, ini harus bisa memahami bahwa Indonesia itu punya banyak suku, siapa tahu ketemu dengan suku-suku yang lain. Nah, terus ini terus yang kedua, mendeskripsikan keberagaman budaya mereka, dilihat dari adat istiadat, upacara adatnya. Nah, ini tujuan yang kedua. Kalau tujuan yang ketiga itu diharapkan berkontribusi untuk menjaga keberagaman itu supaya tetap menjadi kekayaan bangsa. Yang terakhir ada 4 ya Bu. Yang terakhir itu mampu mempraktekkan sikap dalam kehidupan sehari-hari, piye carane saling menghormati dan menghargai. Itu tujuan dari pembelajaran besok. Nah, punya saya seperti itu. Oh ya. Kalau saya lihat berdasarkan tujuan pembelajaran dan materi yang Bu Nur akan sampaikan, saya lihat itu materinya sangat menarik ya Bu. Sangat menarik karena itu merupakan keberagaman Indonesia, yang tentunya keberagamannya itu Indonesia memiliki keberagaman yang cukup bervariasi ya, tentang suku, agama, ras begitu. Jadi
menurut saya itu nanti hal itu akan sangat menarik bagi anak ini Bu Nur. Jadi saya kira strategi dan model apapun yang diterapkan oleh Bu Nur ini akan menjadikan anak itu antusias dan memiliki motivasi untuk ingin tahunya ini sangat tinggi nih Bu Nur. Nah, harapan apa saja yang sudah Bu Nur lakukan untuk pembelajaran bergizi yang akan kita lakukan? Saya sudah mempersiapkan yang pertama tentang video tentang keberagaman sama perlengkapan yang lain untuk tempat kerja anak. Tempat kerja anak nanti setelah anak mencari informasi dari buku atau browsing, nanti anak tak suruh mencatat tentang informasi tersebut. Oke, untuk materi yang tadi akan disampaikan mengenai keberagaman suku, kemudian ras dan sebagainya itu, apakah ada kesulitan yang Bu Nur alami ketika menyampaikan hal itu mengenai materi-materi itu? Apakah ada kesulitannya? Ya, itu tadi kesulitannya ini Bu, tentang pembelajaran yang mengcover semua kebutuhan anak. Jadi nanti anak-anak tak suruh milih sesuai dengan yang disenangi, melihat keberagaman Indonesia. Mungkin dia melihat dari tari-tariannya atau dari rumah adat dan seperti itu. Nah, caranya kepikir ya Bu Menkon bisa mengcover kebutuhan anak. Mungkin ini yang benar. Tadi kalau saya lihat itu kan materi yang akan disampaikan itu kan sangat beragam. Jadi kalau misalkan itu mau dibuat untuk menjadi pembelajaran diferensiasi, itu sebenarnya sangat mudah gitu. Mungkin Bu Nur kan punya gambaran ada beberapa materi ya, seperti tadi mungkin beberapa pulau gitu ya, beberapa pulau. Nah, mungkin Bu Nur punya ide atau gagasan bagaimana agar anak-anak itu bisa memilih pulaunya yang dia mungkin begitu, atau gimana mungkin ibunya Bu Nur agar mereka sesuai yang keinginan anak gitu. Ya, tadinya awalnya sih tak bikin kelompok dari saya ya, ini Pulau Kalimantan, ini Pulau Jawa lah. Yang diferensiasi itu mereka milih materinya. Nek kui bisa disebut dengan diferensial apa udah? Ya, kalau Bu Nur misalkan boleh sih juga itu misalkan pulaunya sudah ditentukan oleh Bu Nur, tetapi anak memilih materi dari keberagaman dari pulau itu sebenarnya sudah termasuk pembelajaran diferensiasi. Itu mengenai materi itu berarti diferensiasi. Tadi yang sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Bu Nur juga ya, tadi kan kalau saya nggak salah itu Bu Nur menyampaikan bahwa Bu Nur juga menggunakan anak-anak juga diperbolehkan mengakses internet atau buku ya. Nah, itu juga menurut saya itu sudah merupakan suatu pembelajaran diferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten. Itu konten. Konten. Nah, untuk membuat pembelajaran Bu Nur itu menjadi berdiferensiasi seperti yang diberitakan Bu Nur tadi, yang berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi produk yang berupa materi yang berbeda-beda antar pulau itu, kira-kira strategi atau model pembelajaran apa yang akan Bu Nur lakukan? Berkelompok ya, jelas berkelompok. Setelah itu mencari informasi sendiri mereka, mencari informasi dari buku dan browsing itu. Nah, tanya jawab, diselingi dengan tanya jawab. Berarti nanti anak-anak berkelompok, kemudian mencari informasi, mencari data mengenai yang keberagaman yang mereka inginkan dari sebuah pulau, kemudian sehingga mereka akan menghasilkan suatu produk berupa keberagaman di pulau itu. Begitu benar nih. Untuk memetakan kebutuhan murid, apa yang akan Bu Nur lakukan untuk mendapatkan
identifikasi pemetaan kebutuhan murid? Saya itu merencanakan dengan adanya itu Bu, pretest sebagai asesmen diagnostiknya awal, sehingga nanti dari jawaban anak biar mengelompok-kelompok kebutuhan, menyesuaikan kebutuhan mereka. Itu rencana saya seperti itu. Untuk supervisi akademik yang akan saya lakukan besok ini, Bu Nur, untuk pembelajaran yang besok akan Bu Nur lakukan, kompetensi yang Bu Nur miliki itu yang akan dikembangkan itu akan besok, pembelajaran besok. Untuk pembelajaran besok saya ingin mencoba mengembangkan ini baru mungkin ya Bu, untuk pengalaman saya ini yang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi yang seperti tadi katakan Bu Al, ada produk ya, ini mungkin saya baru produk Bu, karena melihat itu nanti hasil dari anak yang memilih materi-materi yang sesuai dengan yang disenangi anak. Nah ya itu baru satu mungkin ya, diferensiasi produk apa konten gitu? Produk dan konten bisa. Oh bisa. Nah mungkin itu. Nah, jadi berarti pada pembelajaran seperti akademik besok yang akan kita lakukan, Bu Nur akan mengembangkan kompetensi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, meskipun nanti tadi sudah disebutkan hanya berdiferensiasi produk dan berdiferensiasi konten juga. Nah, untuk mencapai kompetensi tadi ya Bu, kompetensi untuk meningkatkan wawasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, strategi apa untuk mencapai kompetensi itu Bu? Strategi ini ya pertama kan udah dibagi kelompok-kelompok itu. Setelah itu saya tayangkan video ya, nah supaya diperhatikan anak. Nah mungkin dari pengamatan mereka kan mereka jadinya nanti mau milih yang mana dan sebagainya gitu. Itu strategi saya menayangkan video untuk menggali keinginan lah, mungkin pertama keinginan tahuan mereka terhadap keberagaman Indonesia. Terima kasih Bu Nur. Jadi tadi ya seperti disebutkan oleh Bu Nur, pada supervisi besok Bu Nur akan mengembangkan kompetensi mencoba untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan cara berdiferensiasi konten, yaitu anak dipersilakan untuk memilih ya pembelajaran bisa melalui video atau melalui buku. Kemudian juga akan mengembangkan berdiferensi produk, yaitu mengenai materi produk yang berbeda-beda yang akan dihasilkan. Itu ya Bu Nur ya. Saya kira bagaimana Bu Nur untuk apakah coaching ini sudah bermanfaat untuk Bu Nur untuk pembelajaran yang akan datang? Terima kasih sekali Bu Al, ya menambah pengetahuan saya, terutama itu loh Bu, pembelajaran yang yang melihat kebutuhan anak ya, ini ya berarti cenderung terpusat kepada anak. Matur nuwun sekali Bu Al. Nah, besok saya minta bantuannya juga Bu Al setelah kita supervisi untuk meningkatkan kemampuan saya. Terima kasih Bu Nur. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat untuk pembelajaran Bu Nur pada pembelajaran yang akan datang, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Nur. Matur nuwun nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7A kita ketemu lagi untuk pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, untuk hari ini silakan sebelum kita pelajaran dimulai, minta tolong salah satu Mas Celia untuk pimpin doa. Dipersilakan. Mari teman-teman kita berdoa untuk memulai pelajaran PP. Berdoa dimulai. Tujuannya satu ya, setelah pembelajaran nanti kalian diharapkan mampu memahami berbagai keragaman suku, agama, dan ras dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, mendeskripsikan ya tentang keberagaman tersebut. Dan yang ketiga nanti ya diharapkan kamu mempunyai sikap ya yang
paling penting ini, menumbuhkan sikap toleransi, menyadari bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai banyak keragaman. Ini yang paling. Masih ingat lagu dari Sabang sampai Merauke? Yuk kita sama-sama semuanya berdiri bersama-sama kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Kita tolong siapa ini yang memimpin? Cinta. Oh, lagu. Ya semuanya bersama-sama saja ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung tentang apa ya? Boleh duduk kembali. Saya minta tolong salah satu bisa mereview tentang lagu itu. Oh ya, pulau-pulau di Indonesia. Ternyata pulau-pulaunya itu disambung oleh laut. Laut itu bukan pemisah, tapi justru menyambungkan antar pulau. Ya, untuk itu kita bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya menjadi 6: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Saya cek sama lengkap. Ya, sama 5. Oke, 3, 2, 1, 4. Oke, terima kasih sudah lengkap ya. Nah, langkah selanjutnya adalah akan saya share sebuah video tentang keberagaman. Silakan kalian cermati video tersebut. Oke, berarti semua anak pilih, terserah kalian mau mencari informasi yang apa. Yang penting dari pulau tersebut dan tidak boleh sama. Nanti silakan dibagi, milih sesuai dengan yang diminati, ya. Bagaimana mencarinya? Kamu cari informasi yang lengkap, mendeskripsikan tentang hal tersebut. Misalnya contoh, lagu dari Jawa, Gundul-gundul pacul. Nanti Bali bareng sama Negara Barat ya. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kalimantan kelompok 2. Silakan Kalimantan kelompok 2. Sulawesi, ada juga nggak apa-apa. Kelompok 4 Sulawesi ya. Papua, pakaian tradisional kan anaknya adat. Ini nggak bertanya, karena nantinya nih baru 20 menit ya. Ada lagi.
belajar carane nyanyi ya. Kita dibagi rata sesuai keinginan kamu. Mau mencari informasi tentang apa? Dibagi biar tidak salah. Ya. Kita orang anak rekaman Sumatera. Ayo, gue Ahmad Rifai. Ada istiadat di Papua ngono kowe. Beragama dari sudut atau pakai bahasa gaul ya ora apa-apa. Kami dari kelompok Undi 1 akan mempresentasikan keberagaman ada di Pulau Bali dan NTB. Pertama, kesenian tradisional Bali dan NTB. Dari Bali. Bali terdapat tari topeng. Tari topeng adalah pertunjukan topeng sakral yang didasarkan pada legenda-legenda silsilah kehidupan. Kedua, barong. Barong adalah pelindung gaib dari desa-desa Bali. Sebagai penguasa hutan dengan topeng bergigi runcing dan rambut panjang. Ketiga, tari kecak. Tarian ini mungkin pertama kali dilakukan tahun 1930. Lagunya diambil dari ritual tarian Sangyang Kulo. Yang kedua, tari Saketo. Tari Saketo merupakan tradisi lisan yang berasal dari daerah Sumbawa, NTB. Seni Saketo adalah seni berbalas pantun yang biasa dimainkan oleh 2 orang hingga 4 orang pemain. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Terakhir tadi kita sudah mencoba melihat keberagaman dari beberapa pulau. Semoga dengan pengetahuan ini memberikan bekal kepada kalian tentang keberagaman Indonesia. Yang paling penting adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan menumbuhkan sikap kita untuk saling menghargai. Begitu ya? Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan pertemuan besok dengan materi keberagaman ras dan golongan. Silakan untuk dibaca materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur waktunya. Pada hari Kamis tanggal 2 Februari saya telah mengobservasi Gubernur dalam pembelajaran di kuliah. Untuk kali ini kita akan melakukan coaching pasca supervisi mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari itu, aspek apa yang dikembangkan? Kemarin itu pada saat pembelajaran saya memang aspek yang saya ingin kembangkan adalah pembelajaran yang berdiferen ya. Kemarin sempat saya berdiferen konten karena untuk pembelajaran saya memberikan kepada anak-anak hasil ini Bu, sumber belajarnya saya memutarkan video sama saya beri buku ya, buku referensi. Kebetulan
ada buku di perpustakaan yang sesuai, sehingga saya memberikan mereka buku-buku untuk sebagai sumber belajar. Dan saya juga sempat untuk berencana pembelajaran saya berdifferent dengan produk, karena sebenarnya sih produknya sama, hanya isi materinya Bu yang berbeda. Saya memberikan kebebasan untuk mereka, anak-anak, menggali informasi dari beberapa macam, karena kebetulan saya kan materinya keberagaman Indonesia, sehingga dari keberagaman itu mereka itu mencari informasi yang mereka suka, misalnya seperti contoh tari-tarian dan rumah adat. Jadi antar mereka itu berkolaborasi, berdiskusi untuk menentukan saya ingin menggali informasi tentang ini. Nah, ini ada pembagiannya mereka. Jadi menurut saya itu juga ada ruang kolaborasinya untuk mereka. Itu seperti itu Bu Ana. Selanjutnya kemarin berarti Ibu mencoba untuk mengembangkan pembelajaran berkomunikasi ya, seperti yang tadi dijelaskan, pembelajaran berkomunikasi produk dan konten. Pada pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, pada aspek pembelajaran berkomunikasi, pada apa yang sudah tercapai dari pembelajaran yang sudah dilakukan itu, apa yang sudah dicapai menurut Ibu? Menurut saya hasil produknya anak-anak itu memang beragam. Jadi itu yang berhasil ya Bu ya. Mereka mencari informasinya sesuai dengan keinginan mereka dan beragam. Jadi secara otomatis itu keberagaman tergambar dari hasil pencarian informasi dari mereka. Berarti kemarin yang sudah tercapai menurut Ibu adalah berdiferensiasi produk mungkin. Kemarin sebenarnya kan Bunda berencana untuk berdiferensiasi produk dan konten ya. Nah, pada pembelajaran produk dan konten yang sudah dilakukan oleh Bunda, apa yang dirasa Bunda itu kurang maksimal? Kurang maksimal itu dari ini yang sumber belajar Bu, yang tidak berjalan maksimal, karena mereka cenderung yang video ternyata yang mereka amati, malah yang video, karena yang interaksinya ini mungkin ya, ini perlu PR untuk kita Bu tentang dari sumber belajar pembaca. Ya, Tapi di konten yang miliki kemarin kan ada video dan buku teks langsung untuk saya yang layang panjang. Tapi dan besar anak-anak sebenarnya lebih berminat ke video. Apakah Bu Nur selama ini sudah melakukan pemetaan kebutuhan anak sehingga sudah tahu mana yang menyukai video dan mana yang belum? Ini belum, memang belum. Mungkin ini informasi ini harus saya, ini PR untuk saya juga Bu Al. Terima kasih Bu Al telah mengingatkan, ternyata untuk menentukan apa yang dibutuhkan harus diawali dulu dengan ini ya Bu ya, dengan mencari informasi tentang yang diminati anak gitu. Kemudian menurut Bu Nur ini dari pembelajaran yang sudah dilakukan sama dulu, apa yang perlu dibenahi, yang perlu diperbaiki? Yang pertama yaitu tadi untuk menggali informasi tentang kebutuhan anak, itu yang utama ya Bu ya. Terus yang kedua itu untuk kedepannya mungkin akan saya kembangkan pembelajaran yang fokus ke siswa dengan pembelajaran yang fokus pada kemampuan sosial dan emosional anak. Itu yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Bu Nur ingin mengembangkan lebih lanjut mengenai dari yang dan berdiskusi kan ketiga ya sebenarnya. Dari kemarin satu itu proses, kemudian yang kedua itu konten, kemudian yang ketiga itu produk. Dari yang kemarin itu kan Bu Nur berarti sudah menerapkan berarti itu. Dua. Berarti masih ada satu yang belum diterapkan. Itu apa tuh?
anu kan saya kan produk sama konten yang belum dari proses. Nah, proses Bagaimana nih tindak lanjutnya Bu Nur? Apakah mungkin Bu Nur ini tidak inginnya mengembangkan untuk berdiferensi prosesnya untuk ke depan atau bagaimana ini Bu Nur? ya sih sebenarnya ya ingin ya malah ini justru saya minta ini masukan dari Bu Awi cara nih barang ini memang ini pengetahuan baru untuk saya ini sebetulnya tambah itu Bu yang mau fokus pada emosi coba bisa ini saya dibantu. Oh ya. Itu untuk pembelajaran proses ya Bu. Pembelajaran proses mungkin proses ketika ada di kelas. Proses yang ada di kelas itu benar bisa melakukan misalkan kalau saya lihat mungkin kemarin di kelas itu anak cenderung tutuan dan bagaimana gitu nanti mungkin pada pembelajaran proses Bunur bisa memberikan tempat yang nyaman untuk itu. Jadi silakan anak mencari tempat yang nyaman. Jadi mungkin begitu mereka bisa berkelompok itu sebenarnya sudah termasuk proses, tapi mungkin ditambahkan dengan mencari tempat yang nyaman untuk mereka. Karena kalau menggunakan video mungkin kan cari sinyal atau gimana mungkin untuk mencari tempat yang nyaman untuk mereka. Mengenai KSE kita itu memfokuskan pada anak itu intinya kita memberikan sesuatu kepada anak. Sebenarnya mungkin di dalam pembelajaran yang sudah itu sudah ada. Kemarin salah satunya itu Bunur menyanyikan lagu. Itu sebenarnya sudah salah satunya di depan itu. Jadi ada beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam kita pembelajaran mengenai KSE anak. Itu intinya biar anak-anak fokus pada pembelajaran yang kita akan lakukan. Salah satunya itu menggunakan teknik stop dulu. Teknik stop itu teknik anak-anak mengambil jeda nafas gitu, kemudian agar anak-anak itu bisa fokus dan kemudian bisa kita fokuskan pada pembelajaran yang ada karena kalau anak masuk pertama jadi mengkondisikan yang itu ya bisa menggunakan atau juga bisa dengan menggunakan permainan-permainan jadi bisa mungkin awal dari speaking kemudian dilanjutkan dengan itu memfokuskan mungkin itu soalnya itu bisa dilakukan di awal, di tengah maupun di ini selanjutnya itu. Tadi sesuai yang Bunur sampaikan itu ya, Bunur akan mengembangkan pembelajaran berdiferensi yang selanjutnya ya, proses, kemudian akan diikuti dengan KSE tadi ya. Saya harapkan untuk pembelajaran selanjutnya ini kira-kira ini Bunur. Untuk pengembangan lebih lanjut mengenai pembelajaran berdiferensi yang proses dan diselingi dengan di KSE itu akan dimulai kapan? Mungkin nanti itu di pembelajaran yang bab berikutnya. Kebetulan kan kemarin ini sudah selesai sampai saya itu sumatif, jadi masuki ke materi selanjutnya. Dan saya minta bantuan Bu Awi ya untuk bisa sama-sama lah ini karena ini hal baru untuk saya. Insya Allah Bu. Saya kira saya ingin juga melihat di suatu saat saya boleh masuk kelas lagi ya Bunur melihat bagaimana Bunur melakukan berkoordinasi dan melakukan KSE biar kita bisa sharing-sharing lagi untuk depannya. Nah Bunur dari coaching yang kita lakukan dari awal sampai akhir kira-kira menurut Bunur apa ini manfaatnya bagi Bunur sendiri? Ya, jelas sangat membantu saya karena menambah pengetahuan dual, apalagi itu ada kemampuan emosi anak meskipun mungkin sudah tapi kan ini memang sepertinya hal baru Bu Al. Jadi terima kasih ya, setelah saya sharing dengan Bu Al sedikit banyak ya pembelajaran saya mudah-mudahan. Nah ini mudah-mudahan berharap pembelajaran saya menyenangkan untuk anak-anak. Terima kasih Bunur atas waktunya dan semoga lain waktu kita bisa sharing lagi. Terima kasih sama-sama. Terima kasih ya Pak.